Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. At-Tulab Ibnu Abbas As-Salafi, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang pertama, dars kita, pelajaran kita dengan daring dalam jaringan, yang mana keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung berkumpul di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi di Sragen, sehingga pondok memutuskan untuk sementara waktu antum di rumah tetapi tetap belajar dengan daring. Semoga Allah Ta'ala tetap memberikan semangat ya kepada kita semua, kepada antum, untuk belajar, mengisi waktu sebaik-baiknya, karena sesungguhnya belajar bisa dilakukan di mana tempat. Demikian pula dengan kita belajar, kita akan meraih kebaikan insyaallah di dunia kita, di akhirat kita. Oleh karena itulah jangan patah semangat. Kita berusaha semampu kita dengan berbagai sarana yang ada, walaupun tidak sempurna, ya, karena sesuatu yang tidak bisa diraih dengan sempurna tidak akan ditinggalkan semuanya. Kita lakukan semampu kita. At-Tulab Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, ya, khususnya antum yang kelas 12, ana diamanai untuk menyampaikan mata pelajaran hadis untuk kelas 12. Ana Muslim Asari, akhukum fillah. Insyaallah kita akan bersama-sama belajar ya tentang materi hadis. Semoga menambah iman takwa kita kepada Allah Ta'ala, pemahaman kita kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memahami agama dengan sebaik-baiknya dan tidak terumbang-ambing dengan keadaan yang ada. Kita tahu ya, sesungguhnya hidup di dunia bukan selamanya, tapi hidup yang hakiki itu hidup di akhirat nanti. Maka kita harus membekali diri kita dengan ilmu agama terutama, sehingga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Para santri Ibnu Abbas, barakallahu fikum, ya. Untuk materi kita yaitu materi hadis, sebagaimana antum ketahui dan mungkin di antara antum semua sudah menerima kitab kurikulum dari pelajaran hadis kita, yaitu menggunakan materi ya dari kitab hadis di Shafi Tsalits Tsanawi untuk kelas 3 Tsanawi, yaitu setingkat SMA, yaitu aliyah, yang diterbitkan oleh Wizarah Tarbiyah Ta'lim Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Kerajaan Saudi Arabia. Insyaallah kita akan mulai pada pertemuan kita yang pertama ini, ya, yaitu tentang masalah pengertian
dari mustalah hadis. Dan apa sih gunanya kita mempelajari mustalah hadis itu? Bisa dibuka bukunya yang materi hadis ya, pada halaman yang ke-9. Al-hadisu wa mustalahatuhu, ya, hadis dan mustalahnya, yaitu istilah-istilahnya. Antum melihat di situ bahasan pertama tentang ta'riful hadis, pengertian hadis. Pengertian hadis dibagi menjadi dua, yaitu secara lughah dan secara istilah. Secara lughah yaitu secara bahasa Arab. Lughah ini bahasa, maksudnya bahasa Arab. Ya, makna lughah bahasa Arab, hadis itu apa akan dijelaskan. Kemudian istilah yaitu makna hadis di dalam istilah ilmu hadis. Ya. Jadi lebih khusus lagi. Di sini disebutkan lughatan yutlaqu 'alal khabar. Hadis itu digunakan dengan makna khabar, berita. Jadi hadis sama artinya dengan berita secara bahasa Arab. Ya. Dan inilah yang dimaksudkan tentang hadis Nabi, yakni berita dari Nabi SAW. Namun dalam bahasa Arab, hadis juga memiliki makna yang lain, kama yutlaqu 'alal jadidi, sebagaimana hadis itu juga memiliki makna jadid. Ya. Memiliki makna jadid. Diddil qadim, lawan dari qadim. Jadi artinya baru. Ya. Jadi hadis juga bisa berarti apa? Baru. Ya, lawannya qadim. Di secara bahasa Arab, ya, hadis memiliki dua makna. Pertama berita, yang kedua baru. Ya. Akan tapi yang berkaitan dengan ilmu hadis berkaitan dengan masalah makna yang pertama, ya, yaitu berita. Ada masalah istilah. Hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'udhifa, yang disandarkan, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, yang berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau pengakuan, pembenaran, au sifati khalqiyatin, atau sifat yang berkaitan dengan penciptaan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifati khuluqiyatin, atau sifat perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika wa kadza ma udhifa ila sahabi, demikian pula yang dinisbatkan kepada sahabat. Ya, riwayat dari sahabat juga disebut apa? Hadis. Ya. Tetapi tidak mesti kemudian menjadi dasar agama ini. Ini baru istilah. Awit tabi'i, atau dari tabi'i. Wa qad yutlaqu 'alal hadits al-khabar wal athar. Ya, hadis juga disebut dengan istilah khabar atau athar. Ya, khabar berita, athar itu riwayat. Ini maknanya. Jadi makna hadis itu, ya, adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW berupa perkataan beliau, ya, sehingga disebut dengan qauliyah, atau perbuatan beliau yang disebut fi'liyah, atau pembenaran beliau, takrir. Apa makna takrir? Pembenaran, yaitu perkataan sahabat atau perbuatan sahabat yang Nabi SAW mengetahui dan mendiamkan. Nah, ini juga disebut hadis.
Dan hadis Nabi SAW ini yang sahih dari Nabi, yang benar dari Nabi, ini yang menjadi hujjah, menjadi argumen dalam agama kita. Demikian pula berita tentang sifat fisik Nabi, ya, bahwa Nabi SAW itu umpamanya Nabi SAW itu tubuhnya itu marbu, yaitu sedang, tidak terlalu tinggi, terlalu pendek, ya, sedang. Atau kulit Nabi SAW yaitu agak kemerah-merahan, putih kemerah-merahan, ya. Ini kaitannya dengan sifat apa? Fisik Nabi. Juga disebut hadis. Atau sifat akhlak Nabi, tentang kesabaran Nabi, berita tentang kesabaran Nabi SAW. Ya, berita tentang apa? Tawadhu Nabi SAW. Berita tentang kasih sayang Nabi SAW. Nah, ini hadis. Juga berita yang disandarkan dari sahabat juga disebut hadis, ya. Tapi nanti disebut bukan hadis Nabi, tapi disebut dengan hadis, ya, mauquf. Ya, hadis mauquf dari sahabat saja. Ya. Tapi tidak semua perbuatan sahabat, perkataan sahabat itu bisa menjadi dasar, tidak. Ya, bisa menjadi dasar apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis Nabi dan tidak bertentangan dengan sahabat yang lain. Juga riwayat yang dari para tabi'in, generasi di bawah sahabat, ya, yang disebut dengan generasi tabi'in. Hadisnya nanti disebut dengan hadis maqtu. Ini tidak menjadi dalil, tapi ya memang di dalam istilah kadang disebut dengan hadis karena berita dari tabi'in ini. Kemudian apa sih tujuan kita mempelajari hadis itu? Ya. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang sabda Nabi SAW, ya, tentang perbuatan Nabi SAW, tentang takrir Nabi, pembenaran Nabi SAW, ya. Jadi apa tujuan dari pembelajaran ini, tentang ilmunya, ya, tentang ilmunya ini? Ya, karena nanti ada ilmu yang akan kita pelajari ini, bagaimana mengetahui riwayat-riwayat itu meyakinkan, ya, datang dari Nabi SAW atau meragukan. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari di dalam ilmu mustalah ini, ya. Karena pelajaran kita awal-awal ini tentang masalah ilmu mustalah. Apa sih ilmu mustalah itu? Yaitu ilmun biqawaidah. Ilmu mustalah ini adalah ilmu tentang kaidah-kaidah. Ya'rafu biha aqwalus sanadi wal matan. Yang dengan kaidah-kaidah ini akan diketahui keadaan sanad dan matan. Apa sih sanad? Apa sih matan? Ya. Sanadnya adalah silsilatur ruwah al-musilah lil matan, yaitu rangkaian para perawi yang menuju matannya. Ya, apa sih matan? Matan itu mantaha ilaihi sanad minal kalam, yaitu ucapan yang ada di akhir sanad. Ya. Itu yang kita pelajari, yaitu mustalah hadis. Ya, yaitu satu ilmu tentang kaidah-kaidah yang mana dengan kaidah-kaidah itu akan diketahui sanadnya, matannya min haitsu al-qabulu warad, dari sisi ditolak atau diterima. Ditolak atau diterima. Ya. Lalu kemudian apa buahnya pembelajaran ini? Ya, di sini yang terakhir antum lihat dalam halaman yang ke-9 yang terakhir, thamratuhu, buahnya, yaitu tamyizu ala hadis al maqbulati, ya, memisahkan hadis-hadis yang diterima, fayu'malu biha, kemudian diterima, diamalkan. Ini hadis yang
meyakinkan dari Nabi sehingga diterima dan bisa diamalkan. Ya. Wal mardudati fala yu'malu biha. Atau hadis ini tertolak sehingga tidak bisa diamalkan. Ya. Maka ini sangat penting sekali bagi kita. Karena orang sering kebingungan. Apalagi di zaman kita, ya. Zaman teknologi, ya. Zaman medsos, media sosial, orang suka men-share hadis-hadis ternyata bukan hadis, atau men-share sebuah hadis ternyata hadis tapi tidak sahih. Nah, ini kita bagaimana mengetahui ini dengan ilmu mustalah hadis. Ya, inilah sedikit pengantar kita. Insyaallah, ya, Allah berikan kesabaran bagi kita untuk belajar ini sehingga kita paham dengan baik tentang mustalah hadis, sehingga kita beragama dengan penuh keyakinan insyaallah taala. Sekian, insyaallah kita ketemu lagi pada dars berikutnya, pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.